apabila masyarakat yang tidak memiliki aplikasi tersebut bisa datang ke puskesmas. Bisa langsung ya Pak ya? Bisa datang. Berarti ada 2 cara berarti ya? Betul, ada 3 cara. Masyarakat yang ada di TIF tersebut, masyarakat yang ada di TIF siapapun boleh, mau dia muda, mau dia tua, mau dia punya BPJS, nggak punya BPJS, yang penting dia tuh masih punya KTP Tulang Bawang Barat. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku, salam sejahtera Tabib Pun. Iya Pu. Ya, gimana kabarnya Tubabaku hari ini? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa semangat dalam menjalankan aktivitas. Kembali bersama saya Ananda Erika Putri dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Dengan adanya program pemerintah di era kepemimpinan yang baru ini, di tahun 2025, salah satunya di bidang kesehatan, yakni cek kesehatan gratis dan pengobatan gratis. Nah, untuk mengetahui alurnya, prosedurnya, kita perlu mengobrol lebih lanjut dengan stakeholder yang berkait program tersebut. Nah, di sini saya bersama dengan Dinas Kesehatan, dengan Bapak Ferry Dermawan dan Bapak Rizal Saputra. Ya, selamat siang Bapak. Siang Mbak ya, Mbak, Iya. Mbak Nanda. Boleh Mbak, boleh Kak. Oke. Baiknya gimana Selamat deh? siang. Ya, masih semangat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah tambah semangat. Masya Allah. Tetap semangat dong Pak ya, walaupun siang-siang gini kan ya, biasanya lemes. Ya ini kemungkinan enggak hari ini. Alhamdulillah. Ya. Pak, kita ketahui bahwa adanya program pemerintah di bidang kesehatan, salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Nah, menurut Bapak nih, seberapa penting sih cek kesehatan gratis itu? Gitu. Karena kan banyak orang yang menyepelekan ya Pak ya untuk cek kesehatan itu sendiri karena menganggap badannya itu sehat-sehat aja gitu. Gimana Pak? Jadi ini kita sampaikan Mbak di sini di forum podcast ini, artinya cek kesehatan tuh sangatlah penting karena semuanya tuh dimulai karena ketika kita mampu mendeteksi lebih dini, artinya lebih baik kita untuk mencegah daripada mengobati. Nah, sehingga program kesehatan untuk pemeriksaan gratis ataupun nanti pengobatan gratis di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dilakukan. Jadi masyarakat itu kedepannya akan lebih didorong untuk kita pelaksananya itu dalam preventif, bukan lagi kita kuratif ataupun untuk ke lebih pengobatan begitu Mbak Nanda, sehingga masyarakat itu sudah tahu dari awal, oh saya usia sekian, oh ternyata riskan penyakit ABCD. Contoh yang ketika sudah usia lanjut, oh berarti apakah ada kemungkinan hipertensi atau penyakit-penyakit gula dan lainnya. Bahkan sekarang pun itu sudah kita mulai sejak dini ya, artinya kita ada deteksi dini dari mulai bayi baru lahir. Artinya akan dicek kondisinya itu baik atau tidaknya untuk pertumbuhan kedepannya. Mungkin seperti itulah sekilas ya Mbak. Jadi lebih baik mencegah ya dibanding mengobati aslinya Pak. Mbak, ya. Iya. Nah, itu dimulai dari kapan sih Pak programnya dan sampai kapan kira-kira? Kalau untuk dimulainya secara nasional, kita kemarin untuk pemeriksaan ya, dia dinamakan tuh pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis itu di launching di tanggal 10 Februari 10 Februari 2025. Nah, untuk persiapan dan lainnya sehingga Tulang Bawang Barat itu melaksanakan launchingnya secara serentak Mbak. Kita dihadiri oleh 16 puskesmas, klinik swasta, rumah sakit umum daerah kita, rumah sakit swasta, kemudian dokter praktek mandiri pun kita di tanggal 13 Februari. Dan di situ juga kita kemarin didampingi dalam pelaksanaan launching pun dengan dari BIN, Badan Intelijen Negara yang ada di Korwil Tulang Bawang Barat tuh alhamdulillah bisa mendampingi secara langsung dan dilaksanakan secara serentak. Alhamdulillah berjalan sangat lancar gitu. Alhamdulillah Iya. lancar kita. Ya, Pak, ada undang-undang sendiri nggak sih Pak untuk mengatur program cek kesehatan gratis ini sendiri? Kalau secara regulasi tidak di ini Mbak ya, artinya kita kemarin munculnya ada surat edaran dari Kemenkes, artinya bahwa untuk 2025 yang salah satu program PHTC Bapak Presiden itu salah satunya di bidang kesehatan.
Dan yang paling untuk segera dilaksanakan adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Itu pun awal mulanya tuh surat itu sudah turun, surat edarannya itu di bulan Desember. Mulai dari kita persiapan untuk mengusulkan alkesnya, BMHP-nya apa saja yang kita butuhkan itu mulai dari akhir Desember 2024 kita sudah mulai, sehingga pemerintah pusat memastikan pelaksanaannya itu bisa dimulai di tanggal 10 Februari secara nasional. Tetapi untuk khusus Tulungagung Barat kita di tanggal 13 Februari gitu, Pak. Ya. Untuk masyarakat nih Pak yang ingin ikut cek kesehatan gratis, apakah semua masyarakat atau di kalangan tertentu aja Pak? Kalau untuk screening ya Mas, artinya kita semua bisa kita screening. Tetapi setelah screening itu kan ada proses tahapan lebih lanjut, Mbak. Karena awal mula masyarakat itu mendaftar itu melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi. Jadi masyarakat itu harus mendownload dulu, baru kita mendaftar di aplikasi tersebut dan kita melakukan screening di situ. Apabila masyarakat yang tidak memiliki aplikasi tersebut bisa datang ke puskesmas. Oh, bisa langsung ya Pak ya? Bisa datang. Berarti ada 2 cara berarti ya? Betul, ada 3 cara. Nanti ada yang masyarakat langsung, di puskes juga itu ada yang bisa melalui nanti didaftarkan langsung, bisa melalui web atau melalui WhatsApp gitu bisa. Jadi setelah didaftarkan baru masyarakat itu mendapatkan pelayanan pemeriksaan gratis. Tapi kalau sampai endingnya karena ada pengobatan yang setelah hasilnya nanti itu lebih diutamakan untuk masyarakat yang memiliki JKN atau BPJS gitu. Karena yang tidak memiliki ya harus berbayar ya Mas, artinya kita untuk semuanya harus butuh obat dan lainnya itu berbayar. Kalau yang dia tidak memiliki BPJS gitu. Nah Pak, tadi kan ada 3 cara ya, tadi Bapak menyinggung ada 3 cara. Nah, untuk yang datang langsung ke puskesmas itu Pak, apa saja sih Pak syarat yang dibutuhkan gitu kan? Ataupun KTP, ataupun BPJS tadi gitu. Syaratnya seperti ini. Jadi kalau seandainya nanti ada masyarakat yang masyarakat itu tidak semua punya HP ya. Iya. Apalagi kalau kayak orang-orang sudah tua, ada anak kecil gitu. Jadi mereka itu datang ke puskesmas bawa KK atau bawa KTP. Nanti di puskesmas itu sekarang tuh sudah menyediakan di situ ada namanya klaster 1 sampai klaster 5. Jadi masyarakat nanti langsung mengakses langsung ke puskesmas, tanya di sana namanya di klaster 1. Di klaster 1 itu nanti itu ada termasuk di situ juga ada IT-nya juga. Jadi nanti masyarakat nanti didaftarkan di sana. Didaftarkan di sana nanti langsung di screening di sana juga. Tapi kita tadi mungkin ada agak kelewatan sedikit. Sebenarnya PKG itu atau CKG itu adalah spiritnya itu adalah kado dari pemerintah untuk bangsa Indonesia ini. Siapapun orangnya, baik dia itu baru lahir sampai usia lanjut, di hari ulang tahun itu dia bisa melakukan screening kesehatannya. Nah, jadi siapa sih yang boleh hadir dari anak dari baru lahir sampai usia lansia. Nah, kapan bisa diakses itu? Di hari ulang tahunnya. Jadi di hari ulang tahunnya. Nah, itu di hari ulang tahun itu juga enggak ada itu datang di hari ulang tahun itu pas di hari ulang tahun itu enggak. Jadi di kami itu memberikan plus 30 hari gitu. Jadi kalau seandainya anggap aja si anak ini gitu, atau enggak si pasien yang datang ke puskesmas itu seandainya ulang tahunnya tanggal 1. Jadi dia tuh boleh nanti untuk melakukan CKG atau PKG ke puskesmas tadi itu ya sampai tanggal 30 di bulan waktu itu. Nah, jadi 30 hari dikasih waktu untuk melakukan pemeriksaan screening kesehatan tersebut. Nah, jadi siapa yang berulang tahun bisa untuk mengakses pendaftaran CKG tadi itu. Ya betul. Nah tadi kan untuk program CKG ini tadi kan berlangsungnya di Februari, betul ya Pak? Ya, dimulai Februari. Ya. Nah untuk orang yang ulang tahun di Januari berarti bisa langsung di Februarinya itu ya Pak? Bisa, karena dia 30 hari Mbak 30 hari untuk bisa
menikmati kado dari pemerintah Pemerintah tadi. itu. Jadi masa berlakunya tuh 30 hari gitu. Untuk lokasinya di mana saja Pak? Yang pasti yang saat ini untuk di Tulang Bawang Barat itu yang bisa dilakukan di 16 puskesmas. Di puskesmas saja ya Pak ya, bukan di rumah Puskesmas. sakit ataupun klinik gitu. Untuk rumah sakit itu apabila ada pemeriksaan lanjutan atau artinya rujukan. Jadi Iya. seandainya ditemukan sesuatu yang tidak baik nih ketika pemeriksaan di puskesmas, nah sehingga diperlukan dirujukan, baru kita rujuk ke rumah sakit. Gitu. Yang pasti nanti kedepannya selain puskesmas itu juga dapat dilakukan di klinik-klinik swasta. Cuman untuk di Tulang Bawang Barat sampai saat ini hanya bisa dilakukan, baru bisa ya, bukan hanya baru bisa kita laksanakan di puskesmas. Kedepannya pasti semua klinik itu nanti kita fasilitasi juga, karena kemarin juga sudah didata, artinya kita data semua kebutuhannya apa saja, sehingga nanti tidak terpaku saja masyarakat itu harus ke puskesmas, karena kan khawatir juga ada yang jauh nih, lebih dekat dia datang ke klinik, apalagi ini namanya dapat kado kan, sudah dapat kado harus datang jauh-jauh kan capek nih. Jadi mungkin lebih nyaman di klinik bisa, jadi lebih kita arahkan juga nanti bisa ke klinik begitu Mbak Nanda. Ya, untuk jenis pemeriksaannya itu apa saja sih Pak? Nah, jenis pemeriksaannya tuh banyak sih Mbak, karena tadi yang disampaikan sama Mas Rijal ya, artinya kita mulainya dari usia nih Mbak. Kita coba cek nih artinya Tadi ada siklus hidup. berdasarkan siklus hidup, karena dari usia 24 jam artinya 0 bayi baru lahir itu sampai di umur 1 tahun itu ada pemeriksaan tersendiri. Nanti 1 sampai 6 tahun itu untuk masa prasekolah itu ada pemeriksaannya Mbak. Kemudian yang 7 sampai 17 tahun itu pemeriksaannya kadonya dapatnya di sekolah. Di sekolah. Ya betul. Jadi yang di puskes itu terjeda ketika masa sekolahnya. Itu adanya nanti di sekolahan. Nah itu juga kita sudah sedang berproses ya, karena untuk namanya ini kita baru untuk di sekolah, kena baru setelah 18 tahun sampai usia lanjut. Nah pelaksanaannya di puskes. Nah ini kalaupun saya sampaikan jenisnya ya Mbak, artinya untuk bayi baru lahir tadi 2 sampai 3 hari Mbak. Itu pemeriksaannya itu ada tiroid, G6PD, terus OHP, kemudian pemeriksaan saturasi oksigen, kemudian pemeriksaan feses, kemudian pemeriksaan berat badan, panjang, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian ada pengisian kuesioner juga terkait perkembangan, kuesioner gejala dan TB dan mantok, kemudian ada tes daya dengar, tes daya lihat, kemudian pemeriksaan karir, kemudian hemoglobin, MCV, MCH, kemudian ada jumlah eritrosit, dan ada gula darah sewaktu. Itu kita lakukan semua dari awal. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi Mbak, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendeteksi lebih awal. Bahkan dari 0 hari disampaikan tadi, artinya baru 24 jam pun sudah ada pemeriksaan-pemeriksaannya dari pemerintah. Itu untuk yang kategori bayi Mbak. Kemudian kalau untuk yang dewasa dan lansia itu ada beberapa item yang sama Mbak untuk jenis pemeriksaannya. Contohnya untuk tes tajam pandangan, tes penglihatan, kemudian pemeriksaan karir, kemudian sleeping reporting, kemudian berat badan, tinggi badan, lingkar perut nih yang sering banyak pasti masa-masanya melebihi kan untuk lingkar perut, kemudian indeks massa tubuh, kemudian pengukuran tekanan darah juga Mbak, karena ini seperti yang ketika Pak Menkes tempo hari Zoom meeting sampaikan, untuk tekanan darah ini atau hipertensi ini termasuk salah satu pembunuh tertinggi Mbak, nomor satu Mbak. Sehingga kita perlu lakukan pemeriksaan lebih dini. Kemudian ada pemeriksaan gula darah sewaktu juga, kemudian ada pemeriksaan perilaku merokok. Nah jadi yang merokok pun
ada pertanyaan sendiri nanti screening. Kemudian ada screening TB, kemudian yang tes Rockport dan tes jalan 6 menit. Kemudian ada pemeriksaan fisik atau USG. Nah, ini untuk nanti wanita, untuk nggak hanya ibu hamil sih Mbak, karena sebenarnya kadang ada yang baru pernikahan juga, itu dilakukan pemeriksaan fisik juga Mbak, gitu. Nggak hanya sekedar oh ini sudah hamil atau belum, nah, enggak. Jadi mulai dia sudah ini pun dilakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan HPV DNA, tapi ini sudah untuk umur yang 30 tahun ke atas. Jadi yang untuk 30 tahun ke bawah tidak dilakukan pemeriksaan HPV DNA. Kemudian ada pemeriksaan lipid atau EKG. Jadi ini untuk kadar lemak dan pemeriksaan jantung ya, karena sudah umur 30 ke atas. Dan ada pemeriksaan ureum kreatinin, kemudian kuesioner risiko kanker paru, kemudian ada kuesioner darah samar, ini yang sudah untuk umur 40 tahun ke atas Mbak. Kemudian ada kuesioner PUMA, kemudian kuesioner Skilas, dan ada rapid HBsAg, anti HCF, dan API RT ya. Ini semua Mbak, termasuk yang dari mulai umur 18 tadi juga mendapatkannya. Kemudian ada pemeriksaan hemoglobin sama rapid HBsAg, HIV, sipilis. Nah, di situ pun dilakukan pada usia 18 sampai dengan umur 59 tahun. Jadi kurang lebih itu Mbak, nanti yang dilakukan pemeriksaan di puskesmas, tapi belum tentu semua langsung mendapatkan yang sama. Ketika saya nih sama Mas Rijal datang, ini saya dapat semua, belum tentu, karena berdasarkan screening dulu. Screening awal. Kan kita tadi download nih yang download yang aplikasi Satu Sehat tadi. Nah, di situ kita ada yang kita isi Mbak. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa saja nih yang hasil screeningnya, baru itu ada pemeriksaan lebih lanjutnya. Begitu sih Mbak Nanda. Oh, iya Pak. Nah, tadi Bapak menyinggung juga bahwa ada pemeriksaan untuk anak sekolah itu di sekolahan ya Pak ya? Iya. Nah, itu berarti dari dinas kesehatan turun ke sekolah atau bagaimana? Jadi begini, kalau kita melakukan pemeriksaan di sekolahan itu, sebenarnya kita itu di sekolah itu ada namanya UKS ya. Jadi kita didik mereka itu untuk mengakses aplikasi si Asik tadi. Jadi di sana itu sebenarnya mereka itu nggak harus nakes sih sebenarnya. Jadi mereka itu kalau sana sudah punya Satu Sehat, mereka tuh mengisi kuesioner tadi itu. Kalau di kuesioner tadi itu ternyata dia itu memang ada masalah tentang kesehatannya, dia bisa dirujuk ke puskesmas gitu. Nah, jadi nggak harus setiap hari atau setiap saat orang puskesmas harus hadir ke sana, enggak. Jadi mereka tuh cukup untuk mengisi kuesioner awal dulu aja. Kalau dia itu memang ada gejala sakit atau tidak, seperti itu. Berarti harus mengisi si aplikasi itu tadi ya Pak ya? Satu Ya, Sehat. Satu gitu. Sehat. Dan untuk sekolahnya juga harus yang punya aplikasi Asik namanya Mbak. Jadi untuk mendaftarkan, mulai dari pendaftaran sampai nanti melaporkannya di aplikasi tersebut gitu. Nah, untuk program ini apakah dinas kesehatan itu mensosialisasikan ke masyarakat atau bagaimana agar masyarakat tahu gitu Pak? Karena banyak kayaknya masyarakat yang kurang tahu gitu informasi ini. Jadi itu PR kita bersama lah ya Mbak, yang nggak hanya, saya rasa nggak hanya dinas kesehatan lah untuk mempromosikan itu, karena secara nasional pun itu sudah banyak pemberitaan baik dia secara di media sosial ataupun di televisi atau media cetak. Itu kita selalu lakukan Mbak, kita promosi ke masyarakat. Tapi yang belum direspon oleh masyarakat secara maksimal itu meyakini bahwa apa iya nih namanya ulang tahun dapat hadiahnya di puskesmas, mungkin seperti itu Mbak. Artinya ya kita pelan-pelan, tapi kami yakin pasti berjalan, karena lambat laun itu kedepannya untuk kesehatan itu ndak bergeraknya dia di pengobatan sebenarnya nantinya Mbak kedepannya, tetapi dia lebih ke preventif. Nah, ketika masyarakat itu sudah mulai sadar nanti kedepannya semuanya tanpa ulang tahun, ketika saya ini harus cek per 3 bulan, datang Mbak ke Vaskes, ke fasilitas kesehatan. Nah, ini yang tujuan utama
program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan derajat kesehatan dirinya, sehingga berobat itu nggak harus sakit, datang ke tempat pelayanan kesehatan tuh nggak harus sakit, dalam keadaan sehat pun secara tampak mata kita sehat, tapi kita belum tentu tahu di dalamnya. Nah itulah yang kita harus lakukan pemeriksaan seperti itu Mbak Nanda, karena biar masyarakat Tubaba pada sehat-sehat deh nanti semuanya gitu. Ya, ini kan untuk programnya sudah berjalan berapa bulan ya Pak? 1 bulan kurang lebih ya? Kurang lebih 1 bulan Iya. Mbak. Nah, dari Dinas Kesehatan itu sendiri adakah kendala Pak untuk melaksanakan program ini? Selain dari kesadaran masyarakat itu tadi. Pasti kalau untuk kendala yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita masih dalam upaya selalu peningkatan promosi tadi. Kemudian yang kedua, karena juga adanya ini semua peralatan ya Mas, sebenarnya peralatan kita baik obat baik alkesnya ataupun BMHP yang saya sampaikan tadi di akhir Desember sempat kita usulkan dan lainnya, alhamdulillah sampai hari ini belum sampai ke Tulang Bawang Barat. Jadi kita baru mengandalkan kemampuan pemerintah daerah kita Mbak, yang bisa kita laksanakan dalam menyikapi program CKG ini. Nah nanti kedepannya, karena saya info terakhir Zoom di hari Senin kemarin dengan lintas sektoral juga Mbak, dan sebelumnya juga hari Kamis kami binwil dengan Kemenkes, karena dilakukan dengan yang khusus Lampung, Kemenkes Lampung, artinya Lampung dihadiri oleh seluruh kabupaten kota. Di situ pun kami sampaikan kendala-kendala yang ada, yang salah satunya tadi alkes dan BMHP-nya belum ada nggak hanya di Tulang Bawang Barat, karena yang menanyakan kemarin pun koordinator binwil kita yang ada di provinsi menanyakan langsung dengan Kemenkes, karena sempat disampaikan kemarin ya di bulan inilah akan dilakukan pengiriman kebutuhan kita untuk pelaksanaan CKG tadi. Namun nanti tambahannya untuk masyarakat itu kan untuk dinas kesehatan, terus untuk masyarakat, dan melalui media ini harapan kami juga bisa dipromosikan biar masyarakat bisa mendownload Satu Sehat. Melalui podcast ini. Melalui podcast ini masyarakat bisa mendownload Satu Sehat. Ya karena termasuk Mbaknya kali ya Mas ya. Iya. Ya, belum download kan ya Mbak ya? Kebetulan belum Pak. Oh belum ya. jadi Jadi dari sini nanti bisa langsung download gitu kan. Nantinya mari kita ajak sebanyak-banyaknya masyarakat kita untuk mendownload Satu Sehat tadi. Kalau seandainya nanti menemui kendala, masyarakat kita bisa langsung ke puskesmas untuk nanti bisa diarahkan atau diajari di sana. Karena salah satu kita bisa meningkatkan kunjungan capaian yang hadir ke puskesmas di hari ulang tahun masyarakat kita ini. Salah satunya mereka itu punya itu tadi tuh Satu Sehat. Contohnya kan banyak belum ada, maka aja dari sini nanti selesai podcast ini malah langsung download. Minimal Mbak Nandanya dulu lah ya. Ini kan nanti punya aplikasi Satu Sehat nih gitu. Baru nanti ngajak teman-teman yang lain dan keluarga. Itu pastinya harus seperti itu. Ya Bapak, untuk program ini pasti adanya target ataupun capaian gitu kan yang ingin dicapai dari khususnya untuk Dinas Kesehatan sendiri. Nah kalau untuk Dinas Kesehatannya apa, ada indikator keberhasilan Pak untuk program cek kesehatan gratis itu sendiri? Kalau untuk keberhasilan ya Mbak, kalau secara angka yang pasti karena dia semua umur, yang pasti target kita seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat. Ini kalau berbicara angka, artinya kita maunya 100% masyarakat Tulang Bawang Barat ini melakukan pemeriksaan. Cuma kalau secara substansinya, kita ingin masyarakat Tulang Bawang Barat itu sadar Mbak, akan pentingnya menjaga kesehatan. Bukan untuk bersegera berobat, tapi untuk menjaga kesehatan. Artinya kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat Tulang Bawang Barat, itulah nanti kedepannya yang harus kita kedepankan. Karena ini salah satu pintu masuk Mbak, untuk membuka atau mengajak masyarakat dan menyadarkan masyarakat. Karena ya mungkin Mbak Nanda juga sering perhatikan, kalau belum batuk kan nggak berobat ke dokter, ya gitu. Sedangkan sebaiknya ada pemeriksaan rutin atau yang dilakukan per 3 bulan lah Mas ya, itu lebih baik. Artinya karena contoh siklus darah itu 3 bulan, lebih baik ini dilakukan pemeriksaan HB per 3 bulan dan lainnya. Kita nggak tahu Mbak perkembangan, karena
banyak sekali juga angka-angka penyakit itu didapati setelah di umur 30 tahun ke atas, karena itu tadi Mbak, kita di awalnya tidak mengambil sikap untuk kesadaran untuk mencegah itu tadi. betul Mbak, untuk kesadaran menjaga derajat kesehatannya masing-masing. Jadi kalau secara target yang pasti Dinas Kesehatan tujuan utamanya itu malah menginginkan masyarakat Tulang Bawang Barat itu sadar Mbak, sadar akan pentingnya akan kesehatan, bukan hanya sekedar angka berapa persen. Itu saya rasa bisa berubah ya kalau angka, cuman kalau sudah sadar ini menular Mbak. Kenapa itu sehat? Kalau di masyarakat dari mana? Dari puskesmas. Pasti kan ditanya begitu. Sakit apa? Itu kultur kita di masyarakat pasti begitu, atau budaya kita di masyarakat. Tapi ketika itu sudah berubah, dari mana? Oh, dari puskesmas. Berobat apa? Oh enggak, saya hanya kontrol untuk meriksa A, B, C, D karena usia saya seandainya sudah di atas 30, saya pengen tahu gula saya berapa, tensi saya berapa, kolesterol saya berapa. Jadi dari awal sudah terdeteksi lebih dini gitu Mbak. Iya. Nah, adanya cek kesehatan gratis ini kan nantinya diperiksa kalau emang badannya sehat, alhamdulillah gitu Pak ya. Betul. Nah, kalau emang ada kendala gitu di dalam tubuhnya, langsung menuju ke pengobatan gitu kan Pak. Nah, dengar-dengar Pak ada informasi bahwa di Tulang Bawang Barat ini adanya program pengobatan gratis gitu kan di tahun 2025 ini. Nah, kira-kira apakah program tersebut benar adanya, dan kalau benar kapan Pak kira-kira launchingnya program tersebut? Jadi ini kami sampaikan juga sekaligus di sini atau kami himbau kepada seluruh masyarakat bahwa besok Mbak itu akan dilakukan adanya pengobatan gratis yang dilakukan oleh puskesmas di masing-masing wilayah, dan satu wilayah puskesmas itu mengambil satu tiuh, dan itu akan berganti di bulan berikutnya dengan tiuh yang lainnya. Jadi informasi itu benar Mbak, artinya alhamdulillah Tulang Bawang Barat mengambil langkah itu sebenarnya juga tidak hanya pengobatan Mbak. Kami pun melaksanakan pemeriksaan yang contohnya melakukan pemeriksaan hipertensi, kemudian gula darah, asam urat, kemudian kolesterol. Jadi tidak hanya kita melakukan pengobatan saja, tapi kita melakukan pemeriksaannya juga di setiap tiuhnya. Besok Mbak kita rencananya untuk besok tanggal 20 berarti untuk ya. Secara serentak kita 16 tiuh besok. Nah, dari Dinas Kesehatan itu sendiri, adakah persiapan khusus Pak untuk menyambut program pengobatan gratis ini Pak? Ya, monggo Mas Reza. Boleh ya? Yang khusus-khusus ini ya. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu saya sampaikan tambahan sedikit dari Pak Peri tadi. Jadi itu ada beberapa step ya. Jadi pertama kali nanti puskesmas memilih tiunya yang mana yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis tadi itu. Setelah itu kalau sudah ada tiunya, nanti dari puskesmas koordinasi ke tiunya biar mengajak masyarakatnya untuk datang ke kegiatan tersebut. Nah, setelah itu puskesmas ini mempersiapkan pertama kali penyuluhan dulu. Jadi dikaji dulu nih tiuh ini seandainya tadinya 2-3 bulan terakhir ini ternyata tingginya kasus DBD. Nah, jadi puskesmas ini menyiapkan tenaga promosi kesehatan. Nah, jadi puskesmas ini bersama melakukan penyuluhan tentang DBD, karena lagi hitnya di 2-3 bulan terakhir ini penyakit yang ada di desa itu ternyata DBD. Nah, selesai dari penyuluhan biar masyarakat ini tahu. Nah, biar masyarakat ini tahu tentang penularan segala macam DBD itu. Setelah itu mereka melakukan pemeriksaan. Nah, kalau seandainya ada pemeriksaan dengan berbagai macam screening tadi itu, baik tensi maupun asam urat, kolesterol segala macam. Kalau seandainya ada yang sakit, nanti kita bisa langsung diberikan obat di sana. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kesiapan dari Dinas Kesehatan, kami itu mengawal semua proses-proses tahap-tahapan tersebut untuk berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sama Pak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih saat ini. Seperti itu. Ya, untuk pengobatan gratis ini apakah dilakukan di tiap hari, apakah di 1 bulan sekali, atau seperti yang sebelumnya Pak, setiap untuk ulang tahunnya saja? Enggak, ini 1-2 hari yang berbeda. Kalau kita bicara tentang PKG atau CKG tadi, itu yang akan dilayani sasaran kita adalah orang yang berulang tahun di saat itu.
Tapi kalau yang untuk besok itu pengobatan dan pemeriksaan gratis tadi itu sasarannya gitu tuh masyarakat yang ada di TIU tersebut. Masyarakat yang ada di TIU siapapun boleh, mau dia muda, mau dia tua, mau dia punya BPJS nggak punya BPJS, yang penting dia tuh masih punya KTP Tulang Bawang Barat, dia bisa hadir ke sana. Warga Tubaba. Dia nggak harus di bawah kemiskinan atau nggak dia mampu atau nggak dia tuh semua boleh lapisan, semua boleh lapisan hadir ke sana. boleh melakukan. Nah, untuk lokasinya Pak, apakah di puskesmas saja atau di klinik bisa atau di rumah sakit bisa? Untuk kegiatan itu dilaksanakan di TIU, Pak. Jadi puskesmas ini tadi itu menunjuk satu TIU. Contohnya begini, seandainya kita bicara ke yang terdekat dengan aja Puskesmas Panaragan Jaya. Jadi Puskesmas Panaragan Jaya ini contohnya dia tuh punya 8 TIU. Nah, 8 TIU ini dia akan bergilir dalam 1 tahun berjalan ini. Jadi seandainya di bulan Januari TIU A, Februari TIU B, terusnya sampai ke Agustus, berarti kan habis nih 8 bulan. Nah itu pasti bulan ke-9-nya dia itu kembali lagi ke TIU yang awal tadi gitu. Jadi bergulir sampai 1 tahun itu. Jadi nggak ada putusnya. Masyarakat tuh bisa mengakses layanan kesehatan yang ada di TIU tersebut seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan pengobatan nih Pak, itu 1 bulan sekali berarti ya? Iya, Pak? 1 bulan sekali. Program ini kita laksanakan 1 bulan sekali. Dan untuk bulan depannya pasti kita ganti atau pindah TIU yang dilaksanakan oleh puskesmas. Untuk tanggalnya Pak, apakah tetap di tanggal 20 atau berbeda juga? Untuk rencananya sih iya Mbak, artinya biar masyarakat juga terngiang ya, kalau ingat nih ada alarmnya, oh tanggal 20 bulan ini desa saya nih, berarti setidaknya mungkin agak melonggarkan waktunya untuk melakukan pemeriksaan atau pengobatan tersebut gitu Mbak. Nah, untuk cakupan pengobatannya Pak, apa saja? Apakah sama seperti yang tadi atau beda? Apakah ada yang maksimal ataupun minimal anggarannya juga gitu Pak? Ya, anggaran. Kalau untuk ini kali Mas apa? Yang diperiksanya gitu, yang dilakukan pengobatannya, yang pengobatannya kayak ISPA kita tuh diabetes, hipertensi gitu dia Mbak, istilahnya untuk yang dilakukan pengobatannya. Apa yang ada di masyarakat tadi itu kalau seandainya dia tuh datang ke sana sakit, seandainya batuk ya kita obatin, kasih obat batuk gitu. Kalau hipertensi dikasih hipertensi. Jadi kita bicara cakupannya itu sebenarnya apa yang lagi banyak kasus di masyarakat di sana itu, contohnya kalau darah tinggi, diabetes segala macam itu semaksimal mungkin kita berikan pelayanan kesehatan semua di sana, baik pemberian baik screening maupun pengobatannya. Nah Pak, saya ingin tanya juga kalau ada trust issue sebagian masyarakat nih Pak, bahwa hal yang gratis-gratis itu kadang biasanya pelayanannya itu kurang gitu kan. Contoh kecilnya tadi BPJS dengan administrasi umum gitu kan, pelayanannya mungkin berbeda gitu kan. Nah bagaimana dari Dinas Kesehatan itu sendiri menjamin bahwa pengobatan gratis ini baik loh, layak untuk masyarakat gitu? Ya artinya sebagai syarat tadi kita nggak ngelihat sih Mbak dia untuk sebagai punya jaminan asuransi kesehatan atau tidak, artinya kita samakan semua Mbak, artinya dan itu sifatnya gratis selagi datang dengan membawa identitas warga Tulang Bawang Barat, dipastikan mau yang statusnya secara ekonominya seperti apapun sama. BPJS tidak BPJS sama. Status ekonominya seperti apapun bisa saya pastikan itu mendapatkan pelayanan yang sama. Begitu. Artinya kita tidak membedakan, karena itu juga sudah visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, ingin masyarakat Tulang Bawang Barat itu ya tadi Mbak sudah ada CKG, ditambah lagi dengan program beliau ini, artinya benar-benar untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat Tulang Bawang Barat. Itu tujuan utama Pak Bupati kita Pak. Iya. Sebenarnya kita ini ada tambahan sedikit masalah itu tadi itu. Anggapan masyarakat tadi itu kalau tentang yang gratis-gratis tadi itu miring lah gitu lah ya, kurang baik atau gimana. Jadi sebenarnya kita itu segaligus kita sosialisasikan ke masyarakat bagaimana merubah mindset masyarakat. Cara pikir masyarakat. Kalau seandainya tadinya yang gratis-gratis selama ini dianggapan mereka itu nggak bagus atau gimana? Sebenarnya pada dasarnya obat itu semuanya nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. Sama Pak, obat itu. Tinggal nanti dia itu mau apa enggak untuk berobat. Jadi jangan bilang dia itu banyak masyarakat itu tuh malas untuk mengakses untuk berobat tadi itu. Banyak masih mempertahankan pengobatan tradisional segala macam seperti itu.
jangan sampai kita itu berpikir hal seperti itu, karena pada dasarnya obat itu semuanya bagus, nggak ada yang nggak Nggak bagus. Artinya ya mungkin paradigma di masyarakat Iya, yang artinya betul. sehingga mindsetnya pun ya takutnya nanti mentang-mentang gratis obatnya jelek gitu Iya. ya udah Mbak, kita atau yang ini dibedakan obatnya, yang ini dengan plus apel, yang ini dengan jambu gitu Iya. ya, artinya enggak, kita sama Mbak. Kalau apel kita kasih apel semua ya Mas, artinya Sebenarnya jeruk-jeruk iya, semua contohnya begitu kayak obat, artinya. obat turun panas, paracetamol. Ada mereknya kayak Paramek, ada mereknya Bodrex, ada yang potong. Sebenarnya isinya hanya untuk sakit semua. Iya. Yang membedakannya apa? Hanya kemasannya saja. Tapi Seandainya- untuk besok kita sama Mbak, enggak yang ini juga kita kasih merek A, ini merek B, enggak, kita samakan semua Sama untuk warga ratakan. Tulangbang Barat karena itu sudah perintah dari pimpinan juga untuk derajat kesehatan masyarakat ini biar terjaga, sehingga masyarakat jangan khawatir datang itu merasa akan dibeda-bedakan, kita sama, dan itu sudah diperintah dari pimpinan, dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kita semua harus melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat dengan hal yang sama dan secara maksimal begitu. Nah, ya Pak, tadi kita melanjutkan bahwa adanya program pengobatan gratis itu pasti adanya capaian-capaian tersendiri ya Pak ya, betul? Betul. Nah, apa sih Pak capaian ataupun indikator keberhasilan dari program pengobatan gratis khususnya untuk dinas kesehatan sendiri? Gimana Mas Andi? Untuk capaiannya sebenarnya pada dasarnya kita itu ingin mendidik masyarakat itu untuk bisa mandiri di dalam kesehatannya. Jadi nggak harus lagi kita ajak-ajak, kita iming-imingi dengan kegiatan program ini program itu. Jadi diharapkan masyarakat itu akan secara sadar dia itu mengakses layanan kesehatan, baik itu yang pengobatan gratis ini ataupun ke puskesmas ini, sehingga masyarakat Kabupaten Tulangbang Barat ini tingkat kesehatannya jauh di atas rata-rata dari sekarang ini. Itulah harapan kami dari dinas kesehatan ini, supaya masyarakat itu semakin hari semakin sadar dengan tingkat kesehatan yang ada di masyarakat seperti itu. Ya, mungkin Karena tambahannya juga sekarang kita bisa ngeliat besok yang artinya karena kita mulai besok ya antusias masyarakat Mbak, kita lihat artinya ketika capaian di PKG ini belum maksimal atau CKG yang kita lakukan di puskesmas belum maksimal, nah kita coba yang ada di TIU, artinya bagaimana respon masyarakat tentang program ini nanti ke depannya. Artinya next time nanti pasti kami sampaikan perkembangannya, mungkin kalau diundang lagi di sini artinya oh kita nih real kendalanya seperti ini, karena ini baru Mbak, baru yang tapi yang pasti di masyarakat itu untuk menyadarkan kembali lah yang belum sadar atau yang sudah sadar tapi tertidur lagi, karena terkadang apa ya mengikuti hal yang buruk ini juga kan banyak Mbak, artinya udahlah orang nggak sakit ini nggak usah berobat, oh di sana ada woro-woro nih, contohnya pengumuman dari tiap masjid, biasanya kan sekarang begitu Mbak, dari masjid atau grup-grup WA yang ada di lingkungan itu kan, oh besok ada pelayanan dari puskesmas Panaraga nih contohnya, itu masyarakat pasti kan ngejawabnya males lah, orang badan sehat-sehat saja kan begitu Mbak, sedangkan itu tadi yang kita nggak tahu bahwa di dalam tubuh pun belum tentu yang terlihat sehat itu sehat. Jadi kalau sekarang nanti ya indikator capaian kita ya masyarakat yang ada di yang kita laksanakan program ini dapat mengikutinya secara maksimal. Artinya saya syukur-syukur bisa 100 sampai 200 masyarakat yang datang gitu loh artinya, karena minimal pun kalau target ya setidaknya 50 sampai 100 lah Mas ya, karena untuk besok di awal setidaknya ini juga kan pemberitahuan ke masyarakat, tapi dengan harapan ke depan jumlah yang datang itu semakin banyak, bukan karena sakit tapi karena sudah pada sadar akan oh kesehatannya. ya kita harus berobat nih, oh sana di TIU ini, oh TIU ini kan, karena nanti bergantian Mbak, dan itu kalau jadi apa ya kenikmatan dalam pelaksanaannya nanti ditunggu, oh desa saya bulan kapan ya, pasti begitu, oh masih lama nih, oh berarti saya ke puskes aja nih di saat saya ulang tahun contohnya begitu. Dan kalau yang sudah punya BPJS pun ya nggak harus sakit pun, tanpa ulang tahun pun dia
mau cek kesehatan ya bisa kunjungan ke puskesmas Mbak, itu lebih bagus seperti itu. Karena yang ada sekarang masyarakat sudah ditanggung nih oleh pemerintah BPJS nih ya, artinya tapi untuk datang ke puskes atau ke pelayanan kesehatan itu pasti nunggu sakit Mbak. Iya. Nah inilah yang harus segera kita rubah gitu Mbak, artinya Mindsetnya ya, Pak, ya. itu ya, betul. Pak, kita tidak terasa sudah di ujung acara. Mungkin dari Bapak mewakili Dinas Kesehatan menyampaikan closing statement berupa saran, pesan, himbauan untuk masyarakat Tuba khususnya. Karena Mas Rizal dulu mau kasih himbauan ke sama. Ini Mbak kami kan? Iya, bisa Pak. Ya, boleh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Kami Dinas Kesehatan, kami punya program baru untuk pemeriksaan di puskesmas, ada namanya PKG atau CKG. Jadi siapapun masyarakat yang saat itu ulang tahun boleh datang ke puskesmas, ada kado dari kami, ada kado dari pemerintah untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis. Semuanya itu gratis tanpa biaya. Nah, terus kami juga ada namanya program akan launching ini, program pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan di Tiu-Tiu. Harapan kami masyarakat antusias untuk menghadiri kegiatan tersebut, karena kegiatan tersebut kami akan menyediakan pengobatan, penyuluhan, dan pemeriksaan. Jadi masyarakat akan lebih tahu tentang derajat kesehatan, dan semoga aja dengan adanya kegiatan dan program-program ini kesehatan di masyarakat semakin hari semakin meningkat. Saya rasa itu statement dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabi pun wabarakatuh. jadi di akhir acara podcast ini saya mewakili Dinas Kesehatan menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelayanan program pemerintah, karena pemerintah sudah menyiapkan semuanya, program sudah ditata sebaik-baiknya, yang tujuannya hanya untuk satu, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Tulang Bawang Barat. Ayo datangi fasilitas-fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang ada di Tulang Bawang Barat. Jaga selalu kesehatan masyarakat Tulang Bawang Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga apa yang diharapkan Bapak-bapak dari yang mewakili dari Dinas Kesehatan tercapai. Amin. Amin. Dan terima kasih juga Pak sudah hadir meluangkan waktunya di Tuba Bagus. Semoga informasi yang diberikan dan ilmu yang diberikan itu bermanfaat bagi semua orang. Amin. Dan semoga kita dapat berbincang kembali ya Pak ya di lain waktu dengan tema yang berbeda tentunya. Insyaallah. Iya. Ya Tuba Baku, terima kasih juga sudah menyaksikan konten-konten Tuba Baku hingga hari ini. Saya Ananda Erika Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri. The Goodness of Tuba Baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.